diisi hanya di kelompok umur 19 sampai 59 tahun karena yang tinggal di situ hanya kedua orang tuanya saja. Namun bila anak-anaknya tinggal menetap di rumah itu, maka diisikan sesuai kelompok umurnya. Kemudian, lama tinggal dalam hitungan tahun, lanjut pada lama tinggal pada hitungan bulan, ini tinggal dikalikan atau bila mengingat dapat ditulis sesuai jumlah bulannya. Tapi di sini kita mengalihkan dengan 12 bulan. Selanjutnya, lama jam responden meninggalkan rumah dalam satu hari. Jadi, di sini dalam satu hari, berapa jam responden tersebut meninggalkan rumah. Nah, dalam contoh di eh, Puskesmas Wonokarto ini, rumah tersebut responden mengisi 0 jam karena konteksnya sebagai ibu rumah tangga. Namun, semisalkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan secara rutin, seperti di sini contohnya untuk bekerja atau sekolah atau berbelanja dan sebagainya, ini dapat diisikan sesuai dengan kegiatan responden tersebut. Jadi, mohon untuk petugas dalam melakukan survei maupun wawancara dapat dilakukan secara detail karena mungkin dari responden ini belum memahami terkait pertanyaan tersebut. Jadi, misalkan responden tersebut bekerja, ya mungkin dihitung dalam satu hari bekerja selama 8 jam, maka diisi 8 jam. Dan misalkan bila responden tersebut rutin berbelanja setiap hari, misalkan pasar selama 1 jam, maka diisi 1 jam. Seperti itu. Kemudian lama hari, kita juga mengisi lama hari keluarga tersebut tidak berada di dalam rumah selama 1 tahun. Nah, dalam contoh tersebut, responden mengisi 7 hari. Ini diperuntukkan untuk pulang kampung atau hari raya. Lanjut, untuk langkah yang ke-8, kita akan menginput data riwayat penyakit dan keluhan kesehatan. Nah, untuk riwayat penyakit dan keluhan kesehatan ini terdapat kurang lebih 4 kelompok pertanyaan. Yang pertama, yaitu riwayat penyakit pernapasan yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Nah, riwayat penyakit ini dengan catatan harus dilakukan berdasarkan diagnosa dari tenaga kesehatan. Opsi jawabannya ada 2, yaitu ya atau tidak. Untuk opsi jawaban ya, maka Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan lanjutan, yaitu apa diagnosa penyakitnya dan siapa anggota keluarga yang menderita penyakit tersebut. Kemudian, jika menjawab tidak, maka Bapak Ibu akan otomatis lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua adalah pertanyaan terkait keluhan atau gejala pernapasan berdasarkan yang dirasakan oleh anggota keluarga. Nah, kalau yang kelompok pertanyaan yang pertama tadi berdasarkan diagnosa dari tenaga kesehatan, tapi yang untuk pertanyaan kedua ini berdasarkan apa yang dirasakan oleh anggota keluarga. Nah, opsi jawabannya ini sudah dilampirkan beberapa opsi seperti batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, pilek, dan tidak ada keluhan. Di sini Bapak Ibu harus memilih dari salah satu opsi tersebut. Jika menjawab salah satu atau lebih dari keluhan, maka Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan lanjutan, siapa anggota keluarga yang mengalami keluhan atau gejala tersebut. Bapak Ibu juga dapat mengisi tidak ada keluhan, memilih opsi tersebut jika tidak ada keluhan. Selanjutnya, pada kelompok pertanyaan yang ketiga, yaitu riwayat diagnosis penyakit kronis yang dialami selama tinggal di rumah tersebut.
Jadi selama keluarga tersebut tinggal di rumah itu, maka kita mempertanyakan riwayat penyakit apa yang pernah dialami keluarga tersebut. Jika menjawab ya, maka harus menjawab pertanyaan lanjutan, yaitu apa dan siapa yang menderita penyakit tersebut. Nah, di sini juga berdasarkan diagnosa dari tenaga kesehatan. Jika menjawab tidak, maka akan otomatis lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kelompok pertanyaan yang keempat, yaitu terkait riwayat gangguan pertumbuhan selama tinggal di rumah tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu memilih sesuai dengan opsi jawaban yang ada. Di sini ada tidak ada stunting, kelahiran cacat, dan lain. Angka yang ke-9, kita akan menginput data sumber pencemar udara. Pertama, rumah responden. Nah, di sini responden memilih cairan pembersih. Responden yang kedua, yaitu pertanyaan terkait yang digunakan untuk memasak di rumah. Nah, di sini contohnya responden menggunakan gas dan juga menggunakan kayu. Atau di sekitar rumah Anda. Di sini responden menjawab kucing dan unggas. Nah, biasanya ini bisa berupa hewan peliharaan atau hewan yang berada di sekitar rumah responden yang sering berkeliaran di sekitar rumah responden. Di sini contohnya kucing, dan untuk unggas ini karena responden memiliki di sekitar peternakan unggas. Kemudian angka yang ke-10, kita menginput data perilaku pencegahan. Nah, perilaku pencegahan ini terdiri dari beberapa data yang ditanyakan berdasarkan frekuensi dalam 1 minggu. Yang pertama, frekuensi membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel. Ini di sini responden kondisinya adalah setiap hari. Kemudian membersihkan furniture. Furniture ini misalkan seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Kemudian perilaku membuka jendela dalam 1 minggu. Selanjutnya membersihkan ventilasi, membersihkan AC. Nah, jika tidak menggunakan, maka pilih opsi tidak menggunakan AC. Selanjutnya untuk membersihkan kipas angin atau exhaust, ini juga jika tidak menggunakan, maka dapat dipilih opsi tidak menggunakan kipas angin atau exhaust. Kemudian, apakah rutin mengganti filter dalam 1 minggu? Ini jika tidak menggunakan, maka pilih opsi tidak menggunakan. Namun apabila dari ketiga sistem ventilasi ini menggunakan, maka isi sesuai dengan kondisi dari responden. Langkah yang ke-11, kita akan menginput data perilaku berisiko. Nah, perilaku berisiko ini dalam bentuk frekuensi menggunakan produk atau melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemar udara. Di sini ada antara lain pembersih rumah tangga, kemudian pengharum ruangan aerosol atau spray. Nah, untuk pembersih rumah tangga ini contohnya ya bila mengepel tadi seperti pertanyaan sebelumnya, responden mengepel setiap hari, maka otomatis dia menggunakan pembersih rumah tangga setiap hari. Jadi, mohon dicocokkan antara pertanyaan sebelumnya dengan pertanyaan lanjutan, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau konsistensi dalam jawaban tersebut. Kemudian untuk seberapa sering menggunakan pengharum ruangan, aerosol atau spray, seperti obat nyamuk atau mungkin
pengharum ruangan. Selanjutnya, insektisida semprot atau bakar. Oh, ini yang obat nyamuk insektisida semprot atau bakar ini dapat diisi. Kemudian aromaterapi bakar seperti misalkan ini namanya Mbak apa? Aromaterapi bakar ini contohnya apa itu, Bu? Baik, banget. Itu yang kayak di Indonesia itu Oh, ya, tapi itu aromaterapi yang dia untuk mewangikan rumah ruangan itu biasanya lilin, lilin bakar. lilin bakar. Lilin. Terus juga memanaskan kendaraan bermotor. Nah, ini maksudnya dari pertanyaan ini, jadi semisal responden menggunakan kendaraan bermotor, apakah saat memanaskannya itu knalpotnya menghadap ke dalam rumah? Tapi disesuaikan lagi ya, siapa tahu responden kurang memahami pertanyaan tersebut. Di sini tidak pernah, kemudian membakar sampah. Nah, ini mungkin kebanyakan warga-warga yang tinggal di desa mungkin seringkali masih ada perilaku membakar sampah di sekitar rumah. Ini juga perlu ditanyakan ya Bapak Ibu. Kemudian, apakah ada kegiatan membakar dupa atau menyan untuk ibadah? Selanjutnya, pertanyaan terkait perilaku merokok. Nah, di sini ada dua opsi, yaitu ya atau tidak. Jika ada anggota keluarga yang memiliki kebiasaan merokok, maka harus menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu di mana lokasi merokok di dalam rumah. Nah, di sini dapat dipilih pada opsi dari ruangan digunakan untuk merokok. Tapi jika menjawab tidak, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari surveillance di MONEF. Nah, lanjut. Setelah kita mengisi semua jawaban dan data diisi dengan lengkap, maka kita dapat mengklik tombol simpan yang ada di kanan bawah setelah kita mengisi semua daftar pertanyaan tadi. Kita klik simpan, kemudian akan muncul tampilan seperti ini di dashboard. Sukses, data berhasil disimpan. Nah, di bagian atas ini akan muncul tampilan bila Bapak Ibu berhasil mengisi dan menyimpan di dompet tersebut. Nah, di sini sudah ditampilkan ya, seperti nama dan NIK, respondennya siapa, pekerjaan dan pendidikan terakhir, kemudian wilayah yang disurvei, kemudian nama puskesmasnya, dan juga strata desa atau kelurahan. Nah, di sini status KUDR. Status KUDR-nya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, karena selanjutnya kita akan mengisi data terkait observasi IKL dan hasil ukur. Nah, di sini tidak apa-apa ya Bapak Ibu jika tulisannya masih tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat karena ini masih merupakan tahap pertama dari pengisian surveillance kualitas udara. Nah, yang kedua, kita akan menginput data observasi IKL sesuai dengan wawancara dan observasi di rumah responden. Nah, setelah tadi kan tampilan dari dashboard seperti ini ya Bapak Ibu setelah mengisi surveillance yang pertama tadi. Nah, yang pertama ketika kita menginput data observasi KL, kita klik ini ada beberapa icon pada kolom action. Jadi kolom paling kanan ini ada kolom action. Bapak Ibu klik eh, simbol centang hijau. Nah, ini merupakan tombol untuk kita mengisi observasi IKL. Setelah kita mengeklik observasi, maka akan tampil dashboard untuk menginput hasil IKL. Nah, selanjutnya kita mengisikan
Oh ya, di sini ketika kita sudah mengeklik data observasi, maka akan ada beberapa data yang terisi secara otomatis. Nah, data seperti keterangan wilayah dan juga data keterangan pengumpul data ini terisi secara otomatis bila Bapak Ibu telah mengisi eh, surveillance yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ini akan terisi secara otomatis. Langkah yang kedua, kita akan mengisi data kondisi bangunan rumah. Nah, di sini terdiri dari beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama ada usia rumah, yaitu usia bangunan rumah tersebut sejak didirikan sampai saat ini. Kemudian ada luas rumah dalam meter persegi. Ini tinggal mengisikan angka saja. Selanjutnya untuk kepadatan hunian, nah ini bisa dihitung dengan cara luas rumah dibagi dengan jumlah orang yang menghuni rumah tersebut. Nah, di sini contohnya di sini hanya ada dua opsi ya Bapak Ibu, hanya ada lebih dari sama dengan 9 meter persegi atau kurang dari 9 meter persegi. Nah, di sini contohnya ini 60 misalkan dibagi. Nah, di sini contoh untuk kepadatan hunian, kita hitung untuk memilih mana kategori kepadatannya, apakah lebih dari 9 meter persegi atau kurang dari 9 meter persegi. Di sini contoh yang tadi ya, jika Bapak Ibu masih ingat, 60 luas rumah tersebut 60 meter persegi, kemudian dibagi dengan jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut, dibagi dengan dua, yaitu 30 meter persegi. Jadi, yes, maka kepadatan hunian yang dipilih adalah lebih dari 9 meter persegi. Selanjutnya, untuk renovasi rumah terakhir, ini dipilih ada opsi-opsinya, apakah kurang dari 1 bulan, apakah 2 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan yang lalu, ataukah lebih dari 1 tahun yang lalu. Kemudian untuk arah muka rumah ini juga diisi ada beberapa pilihan seperti utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Kemudian selanjutnya pertanyaan terkait jenis lantai. Nah, jenis lantai ini dipilih yang terluas ya Bapak Ibu. Misalkan rumah responden tersebut lantainya itu ada dua jenis. Misal ada yang pakai semen, ada yang pakai sebagian pakai keramik. Nah, yang dipilih itu yang terluas. Jadi yang areanya paling banyak itu mana? Misalkan yang paling luas itu keramik, maka dipilih keramik. Tapi sebaliknya, kalau misalkan yang jenis lantai yang paling banyak digunakan itu adalah semen, maka dipilih semen. Kemudian berlaku juga untuk jenis dinding, dipilih yang jenis dinding terluas. Di sini responden memilih tembok. Bila tidak ada di opsi, maka dapat dipilih jenis lainnya. Kemudian untuk lapisan dinding, ini juga berdasarkan lapisan dinding yang terluas. Seperti ada cat, wallpaper, atau bila tidak ada lapisan dindingnya, misalkan langsung batu bata, maka dapat diisi dengan tidak ada. Nah, di sini diisi cat karena jenis dinding terluasnya ini tembok. Nah, biasanya kalau tembok ini pilihannya cuma cat atau wallpaper. Tapi jika yang lain-lainnya ini dapat disesuaikan dengan kondisi di rumah responden tersebut. Hmm.
Kemudian lanjut ke jenis atap terluas. Nah, ini dipilih juga mana yang paling banyak digunakan untuk menjadi atap. Ada beberapa opsi, Bapak Ibu dapat mengisinya. Selanjutnya, pada jenis plafon yang terluas, ini juga diisi dengan beberapa opsi, dan jika tidak ada plafon, maka dapat diisi dengan tidak ada plafon. Lanjut untuk jenis ventilasi, juga ini diisi yang terluas juga, yang paling banyak. Di sini responden mengisi dengan jendela. Untuk ukuran ventilasi ini juga diisi ya Bapak Ibu. Jadi ini nanti form-form ini sesuai dengan form fisik yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ukuran ventilasinya ada beberapa opsi. Bapak Ibu pilih sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi mungkin ketika melakukan survei, mungkin bila Bapak Ibu mempunyai meteran dapat dibawa, atau mungkin bila tidak dapat dihitung dengan perkiraan. Tapi lebih baiknya dihitung dengan meteran ya Bapak Ibu untuk ukuran ventilasinya sehingga dapat diisi dengan akurat. Kemudian untuk pendingin atau sirkulasi udara, ini pilih mana yang dipakai oleh rumah tersebut. Nah, di sini tidak memilih apapun karena di rumah responden tidak ada sirkulasi udara mekanis seperti AC, kipas angin, dan sebagainya. Kemudian lanjut pada lokasi sampling. Sini ada beberapa opsi. Ini hanya ada 3 opsi ya Bapak Ibu. Hanya ada opsi di ruang tamu, ruang keluarga, atau kamar tidur. Nah, jadi Bapak Ibu harus sampling di 3 lokasi ini. Jadi memilih salah satu dari lokasi ini. Jadi untuk lokasi sampling ini tidak bisa di luar 3 lokasi ini. Dia hanya memilih dari antara ruang tamu atau mau di ruang keluarga atau di kamar tidur. Kemudian untuk ukuran ruangan lokasi sampling, nah ini perlu diperhatikan jangan sampai keliru mengisi dengan ukuran luas rumah. Nah ini adalah ukuran dari ruangan yang dilakukan sampling. Di sini yang dilakukan sampling adalah ruang tamu, maka luas yang dipilih ini adalah luas dari ruang tamu tersebut. Di sini responden memiliki ruang tamu dengan luas kurang dari 10 meter persegi. Kemudian untuk lokasi dapur ini juga ditanyakan dalam survei tersebut. Nah, apakah dapurnya ini berada di luar rumah ataukah terpisah tapi di dalam rumah ataukah menyatu dengan ruang sampling. Langkah yang ketiga, kita akan menginput data karakteristik pemukiman. Karakteristik pemukiman ini terdiri dari beberapa pertanyaan, yaitu bentuk wilayahnya, apakah urban, apakah peri-urban, apakah rural. Nah, ini sudah ada keterangannya ya, urban itu apa, peri-urban itu apa, dan rural itu apa. Di sini responden memilih rural karena wilayah desa seluruhnya berbatasan dengan desa. Kemudian untuk sumber polutan potensial, di sini pilih dari kondisi yang ada di sekitar rumah responden. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti industri manufaktur, industri pertambangan, industri energi,
UMKM, pengolahan limbah, daerah transportasi tinggi. Ini contohnya seperti jalan tol ya Bapak Ibu ambil. Ini juga ada daerah transportasi ringan, mungkin jalan yang dipakai untuk jalan raya besar seperti itu. Kemudian daerah komersial, daerah padat penduduk atau kumuh, dan ada sumber polutan juga dari pertanian atau peternakan. Di sini dipilih sesuai dengan kondisi wilayah di mana Bapak Ibu melakukan survei. Di sini responden tinggal di sekitar wilayah pertanian dan peternakan. Kemudian jarak pemukiman dengan sumber polutan potensial. Di sini yang dipilih adalah jarak atau radius dari rumah tersebut ke sumber polutan. Nah, di sini dipilih 0 sampai 25 meter karena radiusnya cukup dekat menuju ke sumber polutan peternakan unggas. Kemudian untuk bentuk pemukimannya ini juga dipilih sesuai dengan jenis bentuk pemukimannya, apakah perumahan, apakah perkampungan, apakah padat penduduk atau kumuh itu tadi, dan apakah juga diisikan juga opsi jenis rumah. Untuk rumah biasa ini kita memilih opsi rumah tapak. Ini ada juga opsi seperti rumah susun studio, rumah susun 2 kamar, apartemen studio, dan apartemen 2 kamar. Selanjutnya, langkah yang keempat, setelah kita mengisi semua data tersebut, maka kita menyimpan data observasi IKL dengan klik tombol simpan. Ini juga berada di akhir halaman setelah Bapak Ibu berhasil mengisi form tersebut dengan lengkap. Dan tampilannya setelah mengisi, maka akan muncul notifikasi sukses data berhasil diisi. Nah, ini yang terakhir dari pengisian MONEF adalah kita melakukan input data hasil ukur kualitas udara dalam ruang. Jadi dari hasil pengukuran Bapak Ibu dengan sanitarian kit, ini dapat mengisi dari hasil ukur fisik kondisi ruangan sampling tersebut. Nah, Bapak Ibu klik pada tombol kuning. Di sini ada simbol seperti suhu ya. Bapak Ibu klik hasil ukurnya, maka akan muncul dashboard. Nah, dashboard tersebut kita pilih di klik tambah data ya Bapak Ibu. Ini berada di pojok kanan atas dashboard hasil ukur. Kemudian nanti tampilannya setelah Bapak Ibu klik tambah data akan seperti ini. Akan ada identitas sampling yang ini juga akan terisi secara otomatis untuk isian provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan, RT, dan nomor urut sampling. Lanjut, yang kedua adalah kita menginput data hasil ukur. Nah, di sini Bapak Ibu akan melakukan pengukuran 3 kali ya Bapak Ibu. Jadi ada pengukuran yang pertama, pengukuran yang kedua, dan pengukuran yang ketiga. Di sini ada beberapa parameternya, seperti yang sudah disepakati sebelumnya, ada suhu, kelembapan, laju ventilasi, partikulat debu. Nah, untuk partikulat debu ini, kita untuk sementara ini fokuskan untuk mengisi yang PM2,5. Namun, jika Bapak Ibu bisa mengukur untuk partikulat PM10, maka juga diperbolehkan. Nah, di sini contohnya untuk Puskesmas Wonokarta ini, dia juga mengisi untuk parameter partikulat debu PM10. Kemudian juga ada parameter kebisingan dan parameter pencahayaan. Bapak Ibu isikan hasil ukur tersebut dengan
2 desimal di belakang titik. Jadi titiknya ini seperti koma ya Bapak Ibu. Misalkan suhunya 27 pas, maka ya tinggal diisi 27,00. Jika 27,3, ini contohnya diisi 27,13. Sama halnya juga dengan parameter yang lain, ini juga 2 angka desimal di belakang titik. Seperti ini. Nah, di sini contohnya ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, yaitu kelembapan. Nah, tapi eh, kesimpulan ini akan didapatkan setelah kita klik hasil ukur tersebut dengan kita klik simpan. Seperti tadi ya Bapak Ibu, kita klik tombol simpan, dia di pojok bawah kanan. Setelah berhasil menyimpan, tampilannya akan seperti ini di dashboardnya. Di sini ada tanggal pengambilan sampel. Ini sepertinya pada saat itu keliru misi. Berapa? Nanti bisa diedit ya Bapak Ibu. Jadi untuk tanggal pengambilan sampel ini dicocokkan dengan biasanya dilakukan bersamaan dengan wawancara. Ini seharusnya tadi 30 Juni 2025. Kemudian Bapak Ibu dapat memperhatikan status pengukurannya. Di sini status pengukurannya sudah lengkap dan untuk kesimpulannya adalah tidak memenuhi syarat. Jadi mengapa tidak memenuhi syarat? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, eh, ada salah satu parameter yang tidak memenuhi syarat, yaitu kelembapan tadi dia untuk pengukuran 1, pengukuran 2, dan pengukuran 3 itu lebih dari 60%. Jadi jika salah satunya itu tidak memenuhi syarat, maka kesimpulan akhirnya adalah tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk penyampaian materi dari saya sudah seperti itu, sudah selesai. Ini akan dilanjutkan oleh Mbak Yeni untuk laporan dengan sheet. Sebelumnya, saya perkenankan Bapak Ibu apabila ada yang hendak ditanyakan atau hendak didiskusikan, eh, Bapak Ibu semua. Nanti aja sekalian. Oh, nanti aja. Nanti aja. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan untuk laporan dengan Google Sheet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya lanjut dulu ya. Nanti kalau memang tadi yang mau didiskusikan di akhir sesi sekalian saja, supaya tidak terlalu lama karena hari ini juga hari Jumat, hari pendek. Mungkin ada beberapa teman-teman yang harus lanjutkan situ. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Heri ya. Jadi kan memang untuk laporan Google, pelaporan SKUDR ini kurang lebih sebenarnya sama. Kayak nanti modelnya seperti skam RT dan POS. Minusnya ialah data itu tidak bisa di-download. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pada menu di Emones TFU, datanya itu ya apa ya, tidak ada menu download. Itu yang jadi eh, cukup menyulitkan juga akhirnya untuk hasil analisis maupun untuk eh, melihat apakah memang sudah mencapai target atau belum. Ibu, mohon maaf, ini ada peregangan. Break. Ini sebentar.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah menunggu. Iya, Pak Dodi ini memang jeda sebentar. Oke, jadi karena memang kita berkaca dari Monef ini yang tidak bisa download datanya, sedangkan kita butuh untuk analisis ya, baik di tingkat kabupaten, baik di tingkat provinsi, maka kami juga berharap Bapak Ibu juga melaporkan melalui Google Sheet. Kami memahami Bapak Ibu kalau melaporkan 2 kali itu cukup rumit. Akhirnya untuk pelaporan Google Sheet-nya hanya kami batasi terkait hasil ukurnya saja. Jadi tidak seperti S1 yang perlu kuesioner, yang perlu hasil observasi. Kami tidak meminta itu karena itu kan cukup banyak pertanyaannya. Kami eh, untuk pelaporan Google Sheet ini hanya fokus pada hasil ukurnya saja. Untuk hmm, untuk linknya ya Bapak Ibu, kami sudah sediakan STTID garing miring SKUDR underscore Jatim. Bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Sebentar. Nanti akan keluar banyak banyak link ya. Maksudnya akan keluar dashboard yang mencantum beberapa nama kabupaten kota. Bapak Ibu tinggal klik nama kabupaten kota Bapak Ibu sendiri. Karena hari ini memang kita menggunakan uh, Puskesmas Hadirojo sebagai salah satu contoh untuk entry, maka saya menunjukkan entry salah satu kabupaten Pacitan. Ketika Bapak Ibu mengklik Kabupaten Pacitan, akan ada langsung didirect, langsung diarahkan ke Google Drive, di mana di situ akan ada Google Sheet yang sudah tersedia. Bapak Ibu tinggal langsung mengklik Google Sheet tersebut dan input datanya. Eh, Tetap ya Bapak Ibu, kami butuh data dasar, data dasarnya saja seperti kabupaten kotanya, kecamatan, puskesmasnya apa, strata desanya apa, nama desa, RT RW, nomor urut sampel rumah, nama kakak dan alamat rumah. Ini hanya sebagai data dasarnya saja. Sedangkan untuk pengisian baku mutu, ini kelihatan ya Bapak Ibu, kelihatan. Pada pengisian baku mutu itu sama seperti yang di Emonef ya Bapak Ibu, sama seperti yang di Juknis, bahwa untuk pengukuran SKUDR ini kan 3 kali pada lokasi yang sama. Oleh karena itu, untuk pengisian data di Google Sheet pun juga kami meminta 3 kali. Jadi nanti ada sampling ke satu, parameter suhunya, kelembapan, laju ventilasi, PM2,5, kebisingan, dan pencahayaannya bagaimana. Nanti akan ada otomatis langsung interpretasinya terisi ya Bapak Ibu. Jadi gini, Bapak Ibu mengisi cukup di kolom angkanya saja. Menggunakan koma ya Bapak Ibu, kita sepakati menggunakan koma. Ya, jadi dengan 2 desimal di belakang tanda koma. Kita samakan dengan yang di S1. Di S1 itu kan juga 2 desimal, pakai koma juga. Jadi kita samakan, biar teman-teman tidak bingung. Untuk interpretasinya itu sudah kami rumus sendiri di Google Sheet-nya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan, oh ini MS atau TMS ya. Kami tetap mengacu rumusnya pada baku mutunya ya, Bapak Ibu. Jadi apa yang tertulis apakah MS atau TMS itu kembali lagi ke baku mutunya. Sama, jadi Bapak Ibu nanti mengisikan sebanyak 3 kali ya. Kemudian eh, di kolom paling kanan sendiri ada di kolom 55, 56, 57, 58. Bayangin kolomnya, iya Bapak Ibu, karena kan mengisinya kan 3 kali hasil sampel gitu ya. Eh, Akan ada kesimpulan hasil sampling ke satu, apakah TMS atau MS. Jadi ketika ada salah satu parameter ya, ada salah satu parameter tidak ada, ada, ada tadi. Jadi ketika salah satu parameter tidak memenuhi syarat, maka kesimpulan hasil sampling yang pertama itu juga tidak akan memenuhi syarat. Tapi ketika ada salah satu, maaf, ketika semua parameter memenuhi syarat, maka kesimpulan hasil sampling ke satunya akan memenuhi syarat. Jadi gitu semua ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada satu yang nyantol berarti tidak memenuhi syarat. Sama nanti kesimpulan hasil seluruh sampling ya Bapak Ibu. Ketika ketiga-tiganya ini memenuhi syarat, maka hasilnya baru memenuhi syarat. Kalau misalnya
kesimpulan hasil sampling satunya TMS, 2 sama 3-nya MS. Tapi karena sampling ke satunya TMS ya tetap saja akhirnya juga tidak memenuhi syarat. Jadi jangan sampai ada salah satu parameter yang nyantol Bapak Ibu. Begitu ya. Kemarin kami juga sudah uji coba dengan eh, yang di S1, insya Allah hasil kesimpulan yang ada di S1 sama di Google Sheet itu juga hasilnya akan sama Bapak Ibu. Tidak berbeda. Dalam artian hasil kesimpulannya ya, cuman tetap input eh, data hasil ukurnya 2 kali. Itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh form SKUDN fisik yang kami gunakan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin ini sekedar penyampaian sederhana saja. Jadi memang untuk pelaporan SKUDR ini kami kemarin kan bilang awal Agustus, tapi baru bisa kami laksanakan tengahan Agustus. Nah, kami tadi sempat melihat beberapa kabupaten kota yang memang ternyata sudah melakukan input di S1. Sudah berproses ya Bapak Ibu, belum berarti selesai. Karena kalau saya lihat sih belum semuanya selesai. Yang sudah berproses itu ada Ponorogo, Kediri, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Probolinggo dan Kota Surabaya. Tapi ketika kami cek, sepertinya masih banyak yang belum selesai, nggak masalah. Tapi untuk data yang sudah diinputkan di S1, mohon untuk di cross check kembali ya Bapak Ibu, apakah memang sudah sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Kartika tadi. Tapi selama teman-teman sudah mengacu dengan formulir yang di Juknis, harusnya sih data sudah benar dan sudah sesuai. Tapi mohon di cross check lagi ya, mungkin teman-teman yang sudah input ternyata oh belum input yang hasil observasinya, oh belum input yang hasil ukurnya dan sebagainya. Mohon dicek ulang. Untuk yang warna hitam ini memang tidak melaksanakan kegiatan SKUDR pada tahun 2025. Kemudian Bapak Ibu, mungkin ini yang perlu kita apa ya, yang perlu kami tekankan lagi. Jadi keterkaitan SKUDR dengan capaian RIBK itu ya Bapak Ibu, kita kembali lagi ke IKK-nya kita. Jadi kalau IKP-nya TFU itu kan kabupaten kota yang memenuhi kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat di mana memenuhi syarat 70% di TFU dan 30% pada pemukiman. Nah, SODR ini kan kita kan rumah tangga ya Bapak Ibu ya, berarti bisa eh, dianggap itu yang dimaksud pemukiman. Nah, oleh karena itu 30% hasil SKUDR itu untuk PM2,5-nya itu harus memenuhi syarat. Misalnya, eh, misalnya Bondowoso itu kan semua puskesmas. Bondowoso puskesmas berapa? Berapa ya Bondowoso ya? Aris, puskesmasnya jenengan ada berapa ya Pak ya? 20, 30 ya? Oh, saya 34. 24 ya? 34 ya? 34 kali puskesmas 30 ruta. Berarti kan ada 1020 ruta untuk Kabupaten Bondowoso. Kemudian untuk PM2,5-nya itu kalau memang mau dinyatakan, bukan mau dinyatakan, kalau memang untuk dinyatakan Kabupaten Bondowoso itu memenuhi syarat eh, pemukimannya, berarti 1020 itu diambil 30%-nya. Sehingga harus ada 306 ruta di mana PM2,5-nya itu memenuhi syarat. Jadi Bapak Ibu yang di RIBK itu pusat itu dalam artian masih apa ya, bukan masih baik ya, maksudnya mencari jalan tengahnya itu pusat tidak langsung eh, menentukan semua parameter harus MS. Jadi untuk RIBK ini untuk 5 tahun ke depan ya Bapak Ibu maksudnya yang diminta itu hanya PM2,5-nya yang memenuhi syarat. Sama nanti yang di TFU juga. Tapi yang di TF ini nanti kami masih berdiskusi lebih lanjut ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu.
Kira-kira Bapak Ibu dari penjelasan kami, adakah yang masih belum jelas atau mau dibahas ulang? Untuk akun E1-nya semua sudah punya ya Bapak Ibu, kan kemarin sudah kami Kami sampaikan. sampaikan. Halo, Ada yang belum. atau semuanya sudah mengerti ya? Maksudnya sudah paham ya? Karena kan memang model pelaporannya kan juga tidak terlalu berbeda dengan yang sudah ada di Skam RT. Bayi. Iya, gimana? Siapa ini? Mbak Tias kah? Ya, Mbak, yang PFU sama kayak TTP kemarin, Mbak, masalahnya. Heeh, piye, piye? Oh, akunnya ta? Iya, ya. Mbak Speechless. kemarin, Mbak Harus. kemarin, Mbak kemarin kan permasalahannya belum jenengan kirim Mbak yang fix. Oke, Mbak, ini yang TF, yang Wes, SPG. Nah, yang ya, TF juga sama ini juga. ya pakai format yang sama aja nggak apa-apa Mbak. Pakai format Ya, yang sama. Nanti judulnya diganti aja. sudah. Nanti tak sampaikan ke tim IT-nya. Iya. Berarti yang nggak bisa entry dari puskesmas mana Mbak? Ya, Kalau Mbak, yang makasih. TFU, Merican ya, Merican sama Keranggan. Bukan, ya, kesmasnya puskesmas Rangga. Pokoknya yang nggak ada di Emonet itu kecamatan Rangga. Semua program yang di kecamatan Rangga nggak ada. Rokok. Oke, oke, oke. Ya, nanti disampaikan aja Mbak. Oh, Iya. Sidoarjo sudah entry semua ya Mbak. Mbak Ilma ya. Berarti mohon nanti tinggal melanjut Mbak Ilma. Mbak Windri, maaf Mbak. Berarti nanti Mbak Windri mohon teman-teman menginputkan yang Google Sheet-nya ya Mbak Windri ya. Iya Mbak, ini saya juga bikin Google Sheet sendiri untuk Oh kabupaten. iya, maaf ya Mbak ya. Kita telat Nanti menyampaikan. lagi tuh Mbak. Iya. Nanti tinggal kopas insya Allah ya Mbak ya. Insya Iya. Allah. Terima kasih Mbak Windri. Eh, akun S1-nya tak tak kirim di ini ya kolom chat ya teman-teman. Ya sama materinya. Oke. Mbak Siteng, gimana Mbak Siteng? Mbak Yeni, aku mau bertanya, Mbak. Maaf, nek tadi mungkin sudah dijelaskan. Soalnya disambi Mm-mm. sama KKS. Mbak, untuk yang di nanti kan Mbak Yeni kan ada rekap sendiri ya. Terus nanti muncul Mm, untuk kesimpulannya. Tadi aku lihat ada mm, beberapa kesimpulan. Nah, kalau di E1, Mbak, itu kemarin tak konfirmasi ke Mbak Indri, mm, kan ada dataku itu banyak yang bukan banyak sih di satu wilayah itu ada yang TMS semua. Nah itu aku tanya, ini tuh berdasarkan apa? Karena kan kita nggak bisa narik ya. Ternyata dari Mbak Indri mm, disampaikan bahwa hasil yang muncul di tampilannya SKUDR Emonef itu mm, adalah eh, apa namanya dari indikatornya PM2.5 aja. Nah itu nanti mm, di provinsi juga seperti itu atau gimana, Mbak? Kita kemarin kalau dari Kota Surabaya itu kan udah ada rekap internya kita melalui Google Spreadsheet. Itu masing-masing dari parameter sudah kita sandingkan dengan PMK2 itu. mm, mm, Jadi sudah ada analisisnya dia MS atau TMS dari per masing-masing mm, parameter. mm, Nah, itu mm, nanti dari provinsi juga seperti itu atau juga sama kayak Kemenkes yang hanya mengacu pada satu parameter, Mbak? Terima kasih. mm. Sama-sama Mbak. Mbak Siteng ini aku malah beda ya Mbak ya. Kalau dari kemarin kita nyoba Pacitan entry itu, eh kita share screen aja ya, biar biar gampang.
Aku masuk akal. Ini Mbak Siteng kan coba lihat ya, ternyata dari hasil yang diinput sama kita yang tidak memenuhi syarat itu ada di bagian kelembapan sama laju ventilasi. Laju ventilasi yang hasil kedua yang ini lebih dari 0,25. PM2,5-nya malah dia itu MS. Ternyata ketika muncul di apa tuh namanya hasil status pengukurannya itu tidak memenuhi syarat. Jadi sudah sesuai, Mbak. Maksudnya dalam artian di S1 itu dia menyimpulkannya di semua parameter. Kalau yang kami tangkap ya Mbak Siteng ya. Tapi mungkin ada data lain yang, karena ini kan kita kan cuma nyoba satu data gitu. Mungkin di Surabaya ada data lain yang ternyata hasilnya seperti itu. Tapi terus untuk yang Google Sheet-nya ya Mbak Siteng, untuk Google Sheet-nya kami tetap menyimpulkan dari semua parameter, tidak hanya satu parameter PM2,5-nya saja. Untuk hasil SKUDR, tapi nanti untuk kita kalau bicara bahas capaian program, jelas nanti kami hanya membahas 2,5-nya saja. Oh, oke. Ya udah Mbak, enggak apa-apa. Nanti ini aja ketika kan kalau di Mbak Yeni kan sudah dirumus ya. Kalau di aku itu Ya, karena sudah. analisis manual. Jadi benar-benar kita sandingkan satu persatu dari masing-masing Oh, warga gitu. ya. Nanti Nah, nanti coba kotak Mbak Siteng sampingan entry. dari spreadsheet-nya Mbak Yeni sama hasilku di S1 itu sama apa enggak gitu ya. Ya, ya. Ya, oke. Ya, Oke, sementara itu ya. Mbak Yeni, makasih. Siap. Ya, sama-sama Mbak Siteng. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Waduh, Pak Dodi, kalau Mbak diulang Yeni, lagi nanti sampai sholat Jumat, Pak Dodi. Mbak, Mbak Yeni, Pripun? Iya, izin Mbak bertanya. Nadia. Nah, Iya, Mbak, kan hasilku tuh semuanya kelembapan sama laju ventilasi itu tinggi semua di atas 60, pokoknya 80 itu berarti nanti hasilku semuanya tidak memenuhi syarat ya, Mbak? secara secara SKUDR iya, Mbak. Tapi nanti secara capaian program kita kan hanya bicara 2,5 PM2,5 aja. Mm-mm. Tapi kalau nanti SKUDR-nya jelasnya ya TMS semua, Mbak. Oh, ya udah, oke, Mbak. Ya nggak apa-apa, Mbak. Ya kan memang hasil surveinya seperti itu. Kalau di Pacitan kan mungkin rumahnya Sama Mbak, Sidoarjo juga nggak Biro. memenuhi syarat. Iya nggak apa-apa, Mbak. Nggak masalah. Yang penting sudah melakukan juga. Nanti kan bisa sebagai bahan evaluasi juga di pusat. Kalau misalnya hanya satu parameter banyak yang tidak memenuhi syarat, apakah memang baku mutunya yang perlu dievaluasi ulang atau bagaimana? Apa Mbak Windri? Ada lagi Bapak Ibu, Pak Dodi. Jadi kita itu nanti 2 kali ya Pak Dodi ya untuk pelaporannya. Jadi ada di S1, S1-nya insya Allah hampir mirip kayak skam RT Pak Dodi. Jadi jenengan nanti bisa, saya yakin bisa untuk entry-nya. Kemudian yang di Google Sheet itu sudah ada ya Pak Dodi ya, dari sudah ada linknya Pak Dodi di sini STTID garing miring SKUDR underscore Jatim. Nanti Pak Dodi tinggal entrykan saja, bukan tinggal ya, maksudnya mohon bantuannya untuk dientrikan. Kalau untuk di Google Sheet ini kami hanya fokus di hasil samplingnya saja Pak Dodi. Jadi untuk kuesioner, hasil observasi itu tidak eh, tidak kami minta untuk di Google Spreadsheet-nya. Seperti itu. Menggunakan koma dan 2 desimal di belakang. Sama seperti yang di S1. Pada Google Sheet pula Pak Dodi untuk interpretasi, kolom interpretasi dan kesimpulan itu sudah otomatis kami rumus Pak Dodi. Jadi jenengan cukup mengisi yang hasil ukurnya saja. Seperti itu.
Gitu ya Bapak Ibu. Mbak ini mau tanya, apa Ya, nggak semisal membeli rumahnya udah harinya nomor HP gimana Mbak? Gak ada HP. piye Mbak kok agak apa ya? Gak jelas. Mbak, untuk pengisian yang di M1F, M1F SKUDR Hmm, ya. Nah, hmm. itu ada pengisian nomor HP. Nah, misalkan yang penghuni rumahnya nggak ada HP gimana Pak? Isi 9 9 9 kali gitu aja Mbak. Oh, oke. Terima kasih Pak. Kalau nggak punya nomor HP. Oh, iya. Dan lagi Bapak Ibu, kalau tidak ada berarti insya Allah sudah lancar semua ya. Kalau gitu saya juga mau minta tolong Bapak Ibu untuk M1F TPP-nya jangan lupa terkait peningkatan kapasitasnya. Saya yakin teman-teman kalau sudah melakukan peningkatan kapasitas sering, nah itu mohon diupdate juga. Kemudian apalagi ya, untuk pelaksanaan posnya juga jangan lupa karena kan SKUDR sudah selesai ya. Yang tinggal pelaporan. Yang belum selesai SKUDR siapa ya? Atau masih berproses? Atau Lumajang katanya Pak Dodi, rencananya kapan Pak Dodi? Baru mulai minggu depan ya? Senin ya Pak Dodi ya? Oh iya Bapak Ibu mengingatkan kembali ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sempat bingung kalau di paket reagen yang pengukuran udara tahun 2025 ini kan ada pengukuran mikro udara. Padahal di Juknis SKUDR nggak diminta gitu. Jadi pusat tuh kayaknya agak khilaf Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengukur mikro udara, monggo dilakukan saja juga nggak masalah. Cuman kalau kami lihat di data di paket reagen yang 2026 yang usulan BOK BOK Kabupaten Kota itu tidak ada sih untuk pengukuran mikro udara. Jadi memang kayaknya kekhilaafannya pusat hanya di tahun 2025 saja. Itu Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu. Mbak Yeni bertanya, Mbak. Kalau kalau ada reagennya dilakukan aja Pak Dodi daripada nanti reagennya pada luasa nambah nggak kepake. Maksudnya kalau memang di apa emonefnya itu TBU ada yang mungkin bisa dilakukan Pak. Ya, ya. Kalau enggak ya. Memang bukan prioritas Pak, bukan prioritas itu aja. Gimana Mbak Siteng? Mbak, untuk di 2025 ini karena ada pengukuran mikro udara, itu kita melakukan, Mbak. Untuk sementara ini kita menggunakan pelaporan internal kita melalui spreadsheet. Nah, kemarin itu aku bertanya ke Mbak Indri itu belum ada jawaban. Katanya masih mau didiskusikan. Nah, apakah itu juga dimasukkan ke S1 atau Di bagaimana? S1 juga nggak ada menunya Mbak. Jadi Oh, akhirnya kami di Google Sheet-nya provinsi juga sebenarnya replikasinya yang dari S1 itu. Karena nggak ada ya kami juga tidak meminta. Jadi untuk sementara dikip dulu saja datanya. Yang penting ada dulu aja Mbak. Apakah nanti pusat minta atau tidak, kayaknya sih kita juga masih belum bisa menjawab. Gitu. oke. Karena Berarti di itu semua. Juknis SKUDR juga nggak ada, Mbak. Agak Oke, aneh memang. hilaf tadi ya. Iya, hilaf itu tadi. Oke, makasih Mbak Yen. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Dari Pamekasan sudah clear ya? Ya, Pak, Pamekasan. Ya, Mas, kalau
Oke. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan Bapak Ibu, insya Allah pelaksanaan untuk pelaporan bisa dimulai secepatnya ya Bapak Ibu. Kami berharap eh, semua kabupaten sih sudah selesai melaksanakan, karena kan kemarin kan kita Juli awal Agustus, tapi ternyata ada salah satu Lumajang agak mundur karena ada beberapa kesibukan lainnya, ya sudah tidak masalah. Kami berharap maksimal mungkin eh, awal September ya Bapak Ibu, untuk pelaporannya sudah selesai semua. Nanti kami akan memberikan feedback kemungkinan ya September itu, bulan September. Paling enggak agar kami mengetahui kabupaten kota mana yang sudah input dan mana yang paling tidak memenuhi syarat dan mencapai target 30% itu tadi untuk pemukiman. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Bu Yuli atau Mbak Tika mau memberikan tambahan. Cukup. Kita kembalikan ke Bisa, Mbak. Ya. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya diskusi pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian sosialisasi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kami terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, dan sebelumnya eh kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Heri sebagai Kasih Penyataan Lingkungan Dinkes Jatim untuk menutup acara ini. Pada Oke. Bapak Heri kami silakan. Terima kasih Mbak Tika. Bapak Ibu sudah clear semua ya. Artinya nanti harapannya ketika kita sudah melakukan semuanya itu kita dokumentasikan. Dokumentasi itu salah satunya dalam bentuk data sehingga apa yang sudah kita lakukan itu nggak sia-sia, ada outputnya dan ada manfaatnya, dan manfaat yang paling penting sebenarnya untuk upaya-upaya menyehatkan masyarakat juga untuk memperlihatkan bahwa ini loh kerja kita, ini loh hasil apa kita selama jalan-jalan ke rumah-rumah sana, rumah sini, rumah sono gitu. Itu nanti bisa ada apa yang bisa kita pamerkan gitu istilahnya. Mohon nanti dari hasil kesepakatan yang sudah dicapai tadi untuk dikerjakan, ditindaklanjuti dari tingkat kabupaten sampai ke puskesmas. Dan untuk teman-teman puskesmas nanti mohon Dinas Kesehatan untuk apa mensosialisasikan kembali karena kami tidak bisa menampung seluruh puskesmas di Jawa Timur. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita selalu tune in dan tetap semangat. Terima kasih. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan Mbak ya. Ya, izin untuk
and meeting for all ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu.